Pasar Cijerah kembali beroperasi. Pengedar sabu kembali ditangkap di wilayah hukum Kota Sukabumi. Cara reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang ternonaktifkan. Selamat pagi saudara, selain ketika informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Saudara, jelang bulan Ramadan, Pasar Cijerah Kota Bandung kembali beroperasi setelah selesai direvitalisasi. Pasar ini menjadi pasar semi modern sebagai percontohan pasar di Kota Bandung. Beginilah Pasar Cijerah, berada di Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Bangunan pasar tradisional ini kini berubah menjadi pasar semi modern. Pasar yang dibangun tahun 1982 ini ditata ulang oleh pemerintah Kota Bandung. Deretan kios sertata rapih, terdapat beberapa bagian dipisahkan antara pasar basah dan pasar kering. Ditambah fasilitas umum lainnya seperti toilet dan parkiran kendaraan. Berbagai macam komoditi rumah tangga seperti kebutuhan sembako, aneka sayur mayur dan buah-buahan tersedia di pasar ini, selain fashion dan aksesoris. Salah satu pedagang, Tita, mengaku sudah berjualan sekitar 40 tahun, meneruskan usaha orang tuanya. Dulu pasar ini kotor dan berharap membeli akan lebih banyak. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih berkah lah gitulah, banyak yang kesini, banyak yang beli. Kalau dulu gimana kondisi pasar ini, Bu? Kumuh dulu mah tuh, bau kumuh. Kalau sekarang mah kan bersih, mudah-mudahan seterusnya bersih gitu. Jadi kan para pengunjung teh betah kesini ya. Kalau dulu mah kan terkendala bau katanya teh kotor, leueur lamun hujan. Kalau sekarang mah mudah-mudahan lah jadi makin minat, banyak minat, keren banget pokoknya. Kesan pertama kesini tuh keren, jadi yang masuk ke sini tuh wah. Terdapat 350 kios berbagai ukuran. Pasar sudah memiliki sistem pengelolaan sampah mandiri dan tahun ini targetnya Pasar Ciroyom dan Cihaur Gelis yang akan direvitalisasi. Di bulan Ramadan, alhamdulillah selesai. Kita pedagang juga sudah berharap ingin segera menempati ruang dagang. Kita bangun kurang lebih hampir 1 tahun, tapi realisasinya bisa 8 bulan, alhamdulillah cepat. Pedagang sekarang sudah dapat berdagang dengan nyaman di pasar Cijerah. Untuk fasilitasnya CK-nya baru semuanya bersih, rapi. Kemudian ada parkiran motor juga ada, naik ke atas 2 lantai, sehingga tidak terjadi penumpukan di bawah gitu ya. Jadi bisa di atas. Gitu. Saat ini, Kota Bandung memiliki 37 pasar tradisional. Namun, secara bertahap akan dibenahi. Bahkan, konsep semi modern Pasar Cijerah menjadi percontohan untuk revitalisasi pasar lainnya. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, harga udang dan ikan laut di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung melambung. Buruknya kondisi cuaca yang membuat nelayan sulit melaut diduga menjadi pemicu utama melonjaknya harga udang dan ikan laut hingga Rp10.000 per kilogramnya. Tak hanya sembako dan sayur mayur, harga kebutuhan protein laut di Pasar Kosambi Kota Bandung kini mulai dikeluhkan warga. Sejak 2 bulan terakhir, harga udang dan ikan laut terus mengalami tren kenaikan. Untuk udang ukuran kecil, harga yang semula Rp80.000 kini menembus Rp90.000 per kilogram.
Sementara udang ukuran besar naik dari Rp115.000 menjadi Rp125.000 per kilogram. Tak hanya udang, berbagai jenis ikan laut pun ikut naik di kisaran Rp5 hingga Rp10.000. Pedagang mengaku daya beli masyarakat menurun drastis. Banyak konsumen yang terpaksa mengurangi jumlah belanjanya, bahkan membatalkan pesanan karena harga dari pemasok yang sudah tinggi. Cuaca ekstrim di laut menjadi alasan utama minimnya pasokan dari nelayan. Ini berapa harganya, Bu? Harganya seperti udang kecil, asalnya 80, sekarang jual 90, dari sananya naik. Kalau udang gede? Udang gede sama, 10.000 kan dari biasanya 120, 115, 125, 140. Itu kenaikan dari kapan, Bu? Dari semenjak ada 2 bulan belakang. Oh. Susah ikan, Faktor apa sih, Bu, katanya? Katanya faktor cuaca. Kondisi ini masih menjadi beban tambahan bagi ibu rumah tangga. Mereka berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas harga, mengingat kebutuhan pangan biasanya akan semakin meningkat saat memasuki bulan Ramadan. Belanja udang sama ikan paket lah. Kalau harga udang berapa sampai sekarang? Berapa udah? 125. Itu tanggapannya dengan harga segitu mahal apa gimana? Mahal. Harapannya ke depan seperti apa? Turun aja. Turun aja ya? Oh, iya. Ini buat konsumsi pribadi apa buat jualan? Buat pribadi. Buat pribadi. Dengan kondisi cuaca yang belum menentu, harga komoditas laut diprediksi masih akan berfluktuasi hingga Ramadan. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai rawit yang melonjak tajam hingga menyentuh angka Rp100.000 per kilogram. Faktor cuaca buruk disinyalir menjadi pemicu utama terhambatnya distribusi dari daerah pemasok. Mendekati hari besar keagamaan, harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Kosambi, Kota Bandung terpantau bergejolak. Kenaikan paling signifikan terjadi pada cabai rawit yang kini dibanderol Rp100.000. Naik tajam dari harga sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Tak hanya cabai rawit, cabai merah Tanjung juga naik menjadi Rp60.000 dari harga normal Rp40.000. Kondisi serupa terlihat pada bawang merah yang kini dijual Rp48.000 per kilogram. Berbeda dengan bumbu dapur, harga sayuran seperti sawi dan tomat relatif masih stabil di kisaran Rp10 hingga Rp16.000. Pedagang menyebut kurangnya pasokan akibat cuaca buruk di daerah penghasil menjadi penyebab utama melambungnya harga cabai. Sekarang naik dari 30, sekarang 50 per kilo. per kilo. Kalau cabai keriting hijau, Keriting hijau mah nggak stabil 40 per kilo. 40. kalau cabai merah Tanjung berapa? Merah Tanjung sekarang 60 naik dari 40. Dari 40. Cabai naik gede. Kalau cabai rawit berapa? Cabai rawit apalagi naik pisang sekarang 100.000 dari 60.000. Dari 60.000. Iya. Udah berapa lama Bu naiknya? Kalau cabai rawit ada seminggu. Sementara itu, untuk komoditas beras terpantau masih bertahan di harga Rp13.000 untuk medium dan Rp15.000 untuk kualitas premium. Tingginya harga cabai membuat warga harus memutar otak dan mengurangi volume belanja agar dapur dapat tepat berpulang. Bu sendiri gimana Bu? Ini pada naik, pengennya gimana harapannya? Ya pengennya ya harga murah lah, siapa yang nggak mau murah, semua orang juga maunya murah ya. Tapi kan pada naik nih Bu, apakah Ibu menyiasatinya jadi sedikit atau sama aja? Karena gimana pun tetap butuh. Ya paling makanannya yang nggak terlalu mahal lah, misalnya kalau daging kan mahal gitu, jadi di mix gitu, cara mengatur mix dapurnya gitu. Pedagang memprediksi harga masih akan berfluktuasi hingga memasuki awal Ramadan nanti, tergantung pada kelancaran distribusi dan kondisi cuaca
di tingkat petani. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, tradisi nadran atau nyekar kembali ramai dilakukan warga saat menjelang bulan Ramadan. Salah satunya di Pemakaman Umum Astana Anyar, Bandung. Setiap jelang Ramadan selalu ramai dikunjungi warga. Ratusan warga mulai mendatangi tempat pemakaman umum TPU yang berada di kawasan Jalan Astana Anyar, Kota Bandung. Tradisi ziarah ini mulai ramai sejak beberapa hari lalu sebelum Ramadan. Warga memanfaatkan tradisi ziarah untuk mendoakan keluarga yang sudah meninggal dunia. Di samping itu, tradisi tabur bunga dilakukan oleh para penziarah. Menurut sejumlah penziarah, momen tradisi tahunan ini menjadi agenda tahunan menjelang bulan suci Ramadan. Ziarah sampai menjelang bulan Ramadan. Biasanya ritualnya apa aja nih? Mendoakan, ya udah cuma mendoakan aja sama ngambil melepas rindu. Emang setiap sebelum puasa suka kayak gini? Ya udah tradisi orang Indonesia kan kalau bulan Ramadan pasti ziarah dulu. Selain mendoakan, warga juga melakukan tradisi membersihkan makam keluarga untuk menghormati anggota keluarga yang telah tiada. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, pengedar sabu kembali ditangkap di wilayah hukum Kota Sukabumi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Modus baru peredaran narkoba jenis sabu disembunyikan dalam potongan kabel dibongkar saat narkoba Polres Sukabumi Kota. Dalam pengungkapan itu, saudara, petugas meringkus seorang pengedar dengan barang bukti sabu seberat 20 gram. Dalam video pengedar sabu berinisial RGR ini tak berkutik saat diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi Kota di kawasan Terminal Tipe A Baros, Kota Sukabumi. Pelaku ditangkap saat hendak mengedarkan sabu dengan cara sistem tempel di titik tertentu untuk diambil oleh pembeli. Dari dalam tas pelaku, petugas menemukan sabu-sabu dalam paket kecil yang disembunyikan di dalam potongan kabel. Saat dilakukan penggeledahan di rumah pelaku, polisi menemukan puluhan potongan kabel yang berisi paket kecil sabu seberat 20 gram siap edar serta sebuah timbangan. Modus baru peredaran narkoba yang disembunyikan dalam potongan kabel ini merupakan temuan baru dalam pola distribusi di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Modus itu diduga untuk mengelabui polisi. Kepolisian juga masih memburu pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam jaringan ini. Yaitu barang sabu-sabu tersebut dimasukkan ke kabel yang dipotong-potong. Pada waktu itu si tersangka pada waktu melaksanakan menyimpan dengan istilah sistem tempel, kami lakukan penangkapan. Tepatnya di jalur di depan terminal Baros, Sukabumi. Berapa lama tersangka mengoperasikan itu? Dia udah 2 kali menerima barang dari seseorang, sudah 2 kali, ini yang kedua kalinya. Polisi akan terus mengembangkan kasus tersebut untuk membongkar jaringan di atasnya. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman paling lama 20 tahun penjara. Andres Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi Kota kembali membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu dan ganja. Dalam operasi tersebut, polisi berhasil mengamankan 4 orang pelaku beserta barang bukti sabu hingga tanaman ganja yang ditanam dalam pot. Komitmen memberantas peredaran gelap narkoba terus digencarkan Polres Sukabumi Kota. Polisi menciduk 4 orang pelaku, masing-masing berinisial A, MDS, AH, dan RGG di lokasi berbeda.
Pengungkapan yang menyita perhatian adalah ditemukannya 4 pot tanaman ganja di sebuah rumah di Kecamatan Gunung Guruh. Tersangka berinisial AHD alias MDS. Kami juga berhasil mengungkap 13 TKP penyalahgunaan narkoba dengan mengamankan 18 terduga pelaku. Barang bukti yang kami sita meliputi sabu seberat 67,29 gram, 4 pohon ganja, 169 butir psikotropika, 9.940 butir obat keras terbatas. Selain kasus ganja, polisi juga mengamankan tersangka RGG di Kecamatan Cisaat. Dari tangannya, petugas menyita 8 paket sabu siap edar dengan berat 2,76 gram serta sebuah timbangan digital. Pengungkapan ini merupakan bagian dari 13 kasus penyalahgunaan narkoba yang berhasil dibongkar saat Narkoba Polres Sukabumi Kota sejak awal tahun 2026. Kecamatan Wardoyong. Jadi dari kasus tersebut kami mengamankan 3 tersangka. Setelah itu sampai saat ini kami kembangkan keberadaan bibit pohon ganja tersebut dari mana ini anggota masih dalam tahap pengembangan. Kini keempat pelaku berikut barang bukti telah diamankan di Mapolres Sukabumi Kota. Para tersangka terancam dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Polisi menangkap 2 remaja pembunuh pelajar SMP yang jasadnya ditemukan di lahan eks Kampung Gajah, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. 2 pelaku berinisial YA berusia 16 dan AP berusia 17 tahun diamankan di Desa Banyuresmi, Kabupaten Garut. Penemuan mayat di Kampung Gajah. ZAAQ, seorang siswa SMPN 26 Bandung, tewas mengenaskan di tangan pelajar laki-laki asal Garut, YA, 16 tahun, dan AP, 17 tahun. Jasad bocah 14 tahun itu ditemukan pada Jumat malam di lahan eks objek wisata Kampung Gajah, Kabupaten Bandung Barat. Tersangka YA dan AP diamankan unit Resmob Satreskrim Polres Cimahi di kediamannya di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, setelah sebelumnya sempat kabur ke Tasikmalaya. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, alasan yang membuat YA sebagai eksekutor utama tega menghabisi nyawa korban adalah karena dendam. Korban memutuskan hubungan pertemanan mereka. Antara pelaku dan korban ini memang sudah saling mengenal, bahwa dulu di Garut juga sempat mempunyai hubungan, mempunyai kenal. Kemudian akhirnya korban dipindahkan ke daerah Bandung dan pelaku akhirnya tetap sering bertemu, walaupun jaraknya jauh tetap bertemu, sampai akhirnya pelaku benar-benar sangat kesal dan dendam pada saat korban memang memberikan pernyataan sikap lah kalau sudah tidak berteman lagi dengan si pelaku. Guna kepentingan penyelidikan, kedua pelaku ditahan di Mako Polres Cimahi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Cimahi, Jawa Barat. Saudara, korban miras oplosan bertambah menjadi 9 orang setelah 1 warga kembali dinyatakan meninggal. Sementara 3 pasien lainnya masih menjalani perawatan di RSUD Subang. Korban miras oplosan kembali bertambah. Mereka yang menjadi korban terbagi beberapa kelompok dengan jenis minuman yang sama yang diduga dibeli di toko yang sama. Pada Kamis kemarin, di TPU Dungus Biru, Cigadung, Subang berturut-turut dimakamkan 2 orang korban miras oplosan.
9 orang meninggal dunia dan 3 orang lainnya masih dirawat. Menurut Kadis Kesehatan, Dwinan Marciawati, sejauh ini 9 orang meninggal dunia dan 3 orang masih menjalani perawatan intensif di RSUD Subang. Sesuai dengan yang kita ketahui, jumlahnya katanya 9. Nah, mungkin kita mau cari dulu data benar otentiknya. Untuk yang dirawat nih? Yang dirawat setahu kita baru informasi baru 3 di rumah sakit di Ciereng, baru 3. Diharapkan kejadian meninggalnya 9 orang warga akibat miras oplosan ini tidak terjadi lagi. Henry Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Saat sejumlah pasangan disabilitas melangsungkan pernikahan massal. Informasinya akan hadir sesaat lagi saudara. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Sehari-hari, Iwan bekerja sebagai tukang potong rambut. Namun kini, tenaganya tak lagi sekuat dulu. Akibat penyakit gagal ginjal yang dideritanya, Iwan hanya mampu melayani 1 hingga 2 pelanggan saja per hari. Pendapatannya pun merosot tajam. Di tengah keterbatasan ekonomi, Iwan harus bergantung pada mesin cuci darah di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung 2 kali dalam seminggu. Meski saat ini tengah ramai isu penonaktifan BPJS PBI, Iwan mengaku beruntung karena hak layanan kesehatannya tidak terputus. Kalau pemutusan itu sebenarnya berat sih kalau kita pakai uang cash. Tapi kalau pakai BPJS yang gratis, ya alhamdulillah bisa membantu saya untuk setiap cuci darah. Kalau selama ini, kemarin-kemarin gimana? Kemarin-kemarin ya nggak, alhamdulillah di Rumah Sakit Sartika Asih saya lancar-lancar aja, nggak ada berita sampai booming gini masalah pemutusan BPJS yang gratis ya? Iya, yang gratisnya nggak ada. Aman. Iwan merasa bersyukur kepesertaan PBI miliknya masih aktif, sehingga seluruh biaya pengobatan yang sangat mahal dapat tercover sepenuhnya oleh negara. Ia berharap pemerintah tetap memprioritaskan pasien penyakit kronis dalam pembaruan data, agar mereka tetap bisa berobat dengan tenang, tanpa dibayangi ketakutan akan status kepesertaan yang tiba-tiba nonaktif. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Warga penerima BPJS PBI di Jawa Barat diminta tidak menunggu sakit jika kepesertaannya dinonaktifkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan menyiapkan mekanisme reaktivasi agar masyarakat tetap mendapat layanan kesehatan. Dan berikut penjelasannya dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi. Ya, jadi bagi masyarakat Jawa Barat, yang pertama untuk yang tanda kutip memerlukan bantuan, segera lakukan reaktivasi, jangan tunggu sakit. Gitu ya, kalau ibu bapak merasa berhak ya, apalagi punten bantu para tetangga begitu ya. Ketika misalnya tetangganya, mungkin kan kadang mohon maaf orang yang tidak mampu suka malu gitu ya. Betul. Atau tadi kata teteh nggak tahu informasi harus reaktivasi begitu. Jadi bagi masyarakat mari kita saling membantu ketika menemukan orang tidak mampu, BPJS-nya nonaktif, yuk bantu untuk melakukan reaktivasi, jangan tunggu sakit. Itu. Nah, bagi masyarakat yang tanda kutip mohon maaf ya tidak mampu lalu tidak tahu apakah BPJS-nya dinonaktifkan apa tidak untuk BPJS PBI JKN ya, maka lakukan ke puskesmas, datang ke puskesmas, nanti akan tahu untuk termasuk yang termasuk yang dilakukan penonaktifan apa tidak. Nah, kalau pada saat itu ternyata masuk kepada penonaktifan, langsung minta surat keterangan ke puskesmas ya, baru ke Dinsos, maka insya Allah akan diaktifkan. Dan jangan lupa dilakukan pembaharuan data 2 kali 3 bulan. 2 kali gitu 3 ya, bulan. supaya ibu bapak tetap mendapatkan hak yang harus
dapatkan begitu ya. Oke, baik. Segala solusi ini juga sudah disiapkan tentunya secara aktif begitu ya oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya adalah Dinas Kesehatan. Terima kasih Ibu atas satu lagi. Oke. Ya, jangan lupa kalau ada masalah ya, pihak fasilitas pelayanan kesehatan baik itu puskesmas, rumah sakit langsung komplain ya, atau silakan berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kabupaten setempat. Nanti mereka sudah diwajibkan untuk menghubungi kami. Jadi supaya cepat gitu ya. Jangan malu solusinya. untuk bertanya, Betul. jangan takut untuk bertanya karena pasti ada solusi yang sudah disiapkan dan gitu sudah ya. dikomitmenkan. Baik. Gitu. Jadi secepat kita bekerja, secepat itulah kita bermanfaat. Saudara, suasana haru dan bahagia mewarnai pendopo Kota Bandung saat sejumlah pasangan disabilitas melangsungkan pernikahan massal. Acara yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Bandung ini menjadi bentuk kepedulian terhadap sesama sekaligus berbagi kebahagiaan. Dengan balutan pakaian adat Sunda, 7 pasangan penyandang disabilitas ini tampak sumringah saat diarak menggunakan konvoi mobil tua menuju pendopo Kota Bandung. Prosesi akad nikah berlangsung secara khidmat. Uniknya, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, hadir langsung sebagai saksi nikah bagi pasangan difabel tersebut. Tak hanya fasilitas pernikahan, para peserta juga mendapatkan mahar serta bingkisan mas kawin dari Yayasan Mimbar Hiburan dan amal bagi duafa. Muhammad Farhan mengaku sangat terharu dapat menjadi bagian dari momen spesial ini, terutama saat melihat keteguhan hati pasangan disabilitas dalam membina rumah tangga. Deg-degan ya, walaupun saya pengen nikah lagi. Nah, tapi yang membuat saya terharu adalah 2 orang saudara kita ini tunanetra dua-duanya warga Kota Bandung yang menikah dengan dibantu oleh kepala KUA dari Regol yang juga menjadi wali laki. Nah, buat saya ini hal terkecil yang bisa kami lakukan, apalagi saya melakukannya bersama dengan Pak Dada, sama-sama menjadi saksi ini, insya Allah berkah buat semuanya. Salah satu peserta, Zainal, mengaku sangat terbantu dengan program ini. Awalnya, ia berencana menikah pada bulan Juni mendatang, namun akhirnya memutuskan ikut nikah massal setelah dinyatakan lolos verifikasi syarat administrasi. Sangat bangga, soalnya kan biasanya cuma dengar suaranya melalui radio, misalkan melalui televisi gitu. Sekarang bisa langsung disaksikan nikah gitu, bisa bersentuhan langsung, bisa salaman. Bangga, sangat bangga. Pernikahan massal disabilitas ini sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, sekaligus menjadi solusi bagi warga kurang mampu untuk merayakan kebahagiaan. Andri Iskandar, Bandung, Kompas TV, Jawa Barat. Kesabaran membuahkan hasil manis. Seorang lansia di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut yang telah bertahun-tahun terbaring sakit. Keinginannya untuk memiliki kursi roda yang telah dinantikan selama 3 tahun, kini terwujud usai kisah ketulusan sang suami merawatnya viral di media sosial. Di sebuah rumah sederhana di Kampung Citamiang, Desa Sukalaksana, Mak Anah menghabiskan hari-harinya hanya di atas tempat tidur. Penyakit yang dideritanya selama bertahun-tahun membuat lansia ini tak lagi mampu berjalan kaki. Di tengah keterbatasan, ada kisah cinta yang menggugah hati. Sang suami yang juga sudah tua renta, dengan setia melayani seluruh kebutuhan Mak Anah tanpa mengenal lelah. Satu-satunya harapan mereka adalah memiliki kursi roda, agar Mak Anah bisa sekedar menghirup udara segar dan berjemur di halaman rumah. Usai kisahnya menyita perhatian di media sosial, uluran tangan pun datang. Sebuah pihak yang peduli memberikan bantuan kursi roda baru, lengkap dengan paket sembako serta uang tunai guna meringankan beban ekonomi keluarga renta ini. Tidak bisa jalan, Pak. Sudah berapa lama Pak ini, Pak? Sudah lama, hampir 3 tahunan. Perawatan paling
seadanya aja sama pihak keluarga. Alhamdulillah bersyukur banget sudah dibantu, dikasih fasilitas kursi roda agar pasien bisa berjemur di luar. Saudara, setelah jeda iklan berikut ini, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya dari dunia olahraga. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, penggawa skuad Garuda Futsal Israr Megantara akan segera mentas di Liga Futsal Spanyol. Pivot 21 tahun dikabarkan gabung Burela FS. Israr Megantara tampil mengesankan bersama skuad Garuda Futsal di perhelatan Piala Asia Futsal 2026, turut antar armada Hector Souto ke final. Pivot 21 tahun berhasil mencipta 3 gol dalam duel yang berkesudahan sama kuat 5-5 hingga perpanjangan waktu. Cetak hat-trick di laga final menjadi bukti sahih pemuda asal Bekasi memiliki mental yang luar biasa. Total, Israr cetak 5 gol di perhelatan futsal antar benua kuning. Atas performa luar biasanya, Israr Megantara dilirik sejumlah tim futsal Spanyol. Dan Israr pun resmi dipinang tim kompetisi teratas Liga Futsal Spanyol, Burela VS. Israr tampil luar biasa pada masa uji coba bersama tim futsal asal negeri Matador dan mampu mencipta 5 gol. Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi mengenai nilai maupun durasi kontrak yang akan diterima Israr Megantara berkiprah di negeri Matador. Sementara itu, lebih dari 2.000 pelajar putri dari 128 sekolah ramaikan kompetisi sepak bola putri usia dini Soccer Challenge Seri Jakarta. Lebih dari 2.000 peserta tercatat ambil bagian pada Soccer Challenge Seri Jakarta yang digelar 12 hingga 15 Februari di King Kong Soccer Arena dan lapangan Brigif 1 Jakarta Timur. Animo besar ini membuat penyelenggara harus menggelar ajang kualifikasi sebelum masuk fase grup. Ini jadi sinyal menguatnya minat terhadap sepak bola putri usia dini di kota metropolitan. Pelatih kepala Soccer Challenge, Jackson F. Tiago bilang, antusiasme peserta berbanding lurus dengan kualitas teknik yang meningkat. Ini tidak lepas dari persiapan serius yang dilakukan peserta sebelum kompetisi. Apalagi, selain berlomba membawa timnya juara, talenta terbaik juga akan mewakili Jakarta di ajang Soccer Challenge All-Star. Adapun penyelenggaraan Soccer Challenge kali ini juga didukung penuh Pemprov Jakarta yang menjadikan ajang ini sebagai etalase pembinaan sepak bola putri usia dini. Untuk anak-anak itu bisa lebih berkembang, maju lagi dan berjenjang, mereka bisa meningkat karena pada akhirnya nanti mereka juga harus belajar bagaimana caranya bermain 11 lawan 11. Akan tiba masa seperti itu. Makanya ini adalah bagian dari prosesnya ya. Proses yang kita lakukan, evaluasi kita. Ya tinggal melihat semoga tetap permainan yang menarik kepada anak-anak nanti. Saudara, eksplor eksotisme alam Indonesia, potensi sport tourism, hingga kembangkan potensi atlet. Jadi ambisi Federasi Lari Trail Nasional PP Atlet yang kini dipimpin Bima Arya. Pernyataan ini dikemukakan Bima Arya usai resmi dilantik dan dikukuhkan KONI Pusat sebagai Ketua Umum PP Alti periode 2025-2029. Lari trail sejatinya sudah populer di Eropa. Namun baru mulai berkembang pesat di Indonesia sedekade ke belakang, Bima Arya menilai Indonesia dengan eksotisme alamnya punya potensi besar untuk olahraga lari trail.
Potensi ini yang akan coba digarap PP Alti sekaligus mengembangkan talenta atlet. Sejumlah agenda strategis sudah disiapkan, diantaranya penyelenggaraan Kejurnas serta kejuaraan ASEAN CTRC di Gunung Gede Pangrango. Atlet terbaik juga siap diorbitkan ke panggung Asia melalui ajang APTRC di Tiongkok. Adapun lari trail sudah dieksebisikan pada PON Aceh Sumut dan siap dipertandingkan pada PON NTT NTB. Depan kami mentargetkan tuntas di seluruh provinsi di Indonesia dan juga mentargetkan keikutsertaan kami dalam PON berikutnya di NTT dan NTB. Karena itu kepengurusan kali ini akan fokus betul kepada pembinaan untuk menuju prestasi. Kemajuan dari lari trail Indonesia ini sangat pesat. Mereka tahun kemarin ikut eksibisi di Pekan Olahraga Nasional dan sekarang sudah 24 provinsi dan saya yakin dalam waktu yang tidak lama akan lengkap di seluruh provinsi Indonesia. Mengapa? Karena lari trail ini sangat disukai, dicintai oleh masyarakat pencinta olahraga. Setelah jeda iklan berikut, kami hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, jelang bulan Ramadan, Pasar Cijerah Kota Bandung kembali beroperasi setelah selesai direvitalisasi. Pasar ini menjadi pasar semi modern sebagai percontohan pasar di Kota Bandung. Beginilah Pasar Cijerah, berada di Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Bangunan pasar tradisional ini kini berubah menjadi pasar semi modern. Pasar yang dibangun tahun 1982 ini ditata ulang oleh pemerintah Kota Bandung. Deretan kios tertata rapih, terdapat beberapa bagian dipisahkan antara pasar basah dan pasar kering. Ditambah fasilitas umum lainnya seperti toilet dan parkiran kendaraan. Berbagai macam komoditi rumah tangga seperti kebutuhan sembako, aneka sayur mayur dan buah-buahan tersedia di pasar ini, selain fashion dan aksesoris. Salah satu pedagang, Tita, mengaku sudah berjualan sekitar 40 tahun, meneruskan usaha orang tuanya. Dulu, pasar ini kotor dan berharap membeli akan lebih banyak. Ya, mudah-mudahan ke depannya lebih berkah lah, gitulah, banyak yang kesini, banyak yang beli. Kalau dulu gimana kondisi pasar ini, Bu? Kumuh dulu mah tuh, bau kumuh. Kalau sekarang mah kan bersih, mudah-mudahan seterusnya bersih. Gitu, jadi kan para pengunjung teh betah kesini ya. Kalau dulu mah kan terkendala bau katanya teh kotor, leueur lamun hujan. Kalau sekarang mah mudah-mudahan lah jadi makin minat, banyak minat, keren banget pokoknya. Kesan pertama kesini tuh keren, jadi yang masuk ke sini tuh wah. Terdapat 350 kios berbagai ukuran. Pasar sudah memiliki sistem pengelolaan sampah mandiri dan tahun ini targetnya Pasar Ciroyom dan Cihaur Gelis yang akan direvitalisasi. Di bulan Ramadan, alhamdulillah selesai. Kita berdagang juga sudah berharap ini segera menempati ruang dagang. Kita bangun kurang lebih hampir 1 tahun, tapi realisasinya bisa 8 bulan, alhamdulillah cepat. Pedagang sekarang sudah dapat berdagang dengan nyaman di pasar Cijerah. Untuk fasilitasnya TK-nya baru semuanya bersih, rapi. Kemudian atas parkiran motor juga ada, naik ke atas, 2 lantai, sehingga tidak terjadi penumpukan di bawah. Gitu ya. Bisa di atas. Gitu. Saat ini, Kota Bandung memiliki 37 pasar tradisional. Namun, secara bertahap akan dibenahi. Bahkan, konsep semi modern Pasar Cijerah menjadi percontohan untuk revitalisasi pasar lainnya. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, harga udang dan ikan laut di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung melambung. Buruknya kondisi cuaca yang membuat nelayan sulit melaut diduga menjadi pemicu utama melonjaknya harga udang dan ikan laut hingga Rp10.000 per kilogramnya. Tak hanya sembako dan sayur mayur,
Harga kebutuhan protein laut di Pasar Kosambi, Kota Bandung, kini mulai dikeluhkan warga. Sejak 2 bulan terakhir, harga udang dan ikan laut terus mengalami tren kenaikan. Untuk udang ukuran kecil, harga yang semula Rp80.000 kini menembus Rp90.000 per kilogram. Sementara udang ukuran besar naik dari Rp115.000 menjadi Rp125.000 per kilogram. Tak hanya udang, berbagai jenis ikan laut pun ikut naik di kisaran Rp5 hingga Rp10.000. Pedagang mengaku daya beli masyarakat menurun drastis. Banyak konsumen yang terpaksa mengurangi jumlah belanjanya, bahkan membatalkan pesanan karena harga dari pemasok yang sudah tinggi. Cuaca ekstrim di laut menjadi alasan utama minimnya pasokan dari nelayan. Ini berapa harganya, Bu? Harganya seperti udang kecil, asalnya 80, sekarang jual 90, dari sananya naik. Kalau udang gede? Udang gede sama, 10.000 kan dari biasanya 120, 114, 125, 135, 140. Itu kenaikan dari kapan, Bu? Dari semenjak ada 2 bulan belakang. Oh. Bisa ikan, Pak. Faktor apa sih, Bu, katanya? Katanya faktor cuaca. Kondisi ini masih menjadi beban tambahan bagi ibu rumah tangga. Mereka berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas harga, mengingat kebutuhan pangan biasanya akan semakin meningkat saat memasuki bulan Ramadan. Belanja udang sama ikan paket lah. Kalau harga udang berapa sampai sekarang? Udah 125. Itu tanggapannya dengan harga segitu mahal apa gimana? Mahal. Nah, harapannya ke depan seperti apa? Turun aja. Turun aja ya? Oh, iya. Ini buat konsumsi pribadi apa buat jualan? Buat pribadi. Pribadi. Dengan kondisi cuaca yang belum menentu, harga komoditas laut diprediksi masih akan berfluktuasi hingga Ramadan. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai rawit yang melonjak tajam hingga menyentuh angka Rp100.000 per kilogram. Faktor cuaca buruk disinyalir menjadi pemicu utama terhambatnya distribusi dari daerah pemasok. Mendekati hari besar keagamaan, harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Kosambi, Kota Bandung terpantau bergejolak. Kenaikan paling signifikan terjadi pada cabai rawit yang kini dibanderol Rp100.000. Naik tajam dari harga sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Tak hanya cabai rawit, cabai merah Tanjung juga naik menjadi Rp60.000 dari harga normal Rp40.000. Kondisi serupa terlihat pada bawang merah yang kini dijual Rp48.000 per kilogram. Berbeda dengan bumbu dapur, harga sayuran seperti sawi dan tomat relatif masih stabil di kisaran Rp10 hingga Rp16.000. Pedagang menyebut kurangnya pasokan akibat cuaca buruk di daerah penghasil menjadi penyebab utama melambungnya harga cabai. Sekarang naik dari 30, sekarang 50 per kilo. Kalau cabai keriting hijau? Cabai keriting hijau mah nggak stabil, 40 per kilo. 40. Kalau cabai merah Tanjung berapa? Merah Tanjung sekarang 60 naik dari 40. Dari 40. Cabai naik gede. Kalau cabai rawit berapa? Cabai rawit apalagi naik pisan sekarang 100.000 dari 60.000. Dari 60.000. Iya. Udah berapa lama Bu naiknya? Kalau cabai rawit ada seminggu. Sementara itu, untuk komoditas beras terpantau masih bertahan di harga Rp13.000 untuk medium dan Rp15.000 untuk kualitas premium. Tingginya harga cabai membuat warga harus memutar otak dan mengurangi volume belanja agar dapur dapat tepat berpulang. Bu sendiri gimana Bu? Ini pada naik, pengennya gimana harapannya? Pengennya ya harga murah lah, siapa yang nggak mau murah, semua orang juga maunya murah ya. Tapi kan pada naik nih Bu, apakah Ibu menyiasatinya jadi sedikit atau sama aja? Karena gimana pun tetap butuh.
Ya paling makanannya yang nggak terlalu mahal lah, misalnya kalau daging kan mahal gitu, jadi di mix gitu cara mengatur dapurnya gitu. Pedagang memprediksi harga masih akan berfluktuasi hingga memasuki awal Ramadan nanti, tergantung pada kelancaran distribusi dan kondisi cuaca di tingkat petani. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, tradisi nadran atau nyekar kembali ramai dilakukan warga saat menjelang bulan Ramadan. Salah satunya di Pemakaman Umum Astana Anyar, Bandung. Setiap jelang Ramadan selalu ramai dikunjungi warga. Ratusan warga mulai mendatangi tempat pemakaman umum TPU yang berada di kawasan Jalan Astana Anyar, Kota Bandung. Tradisi ziarah ini mulai ramai sejak beberapa hari lalu sebelum Ramadan. Warga memanfaatkan tradisi ziarah untuk mendoakan keluarga yang sudah meninggal dunia. Di samping itu, tradisi tabur bunga dilakukan oleh para penziarah. Menurut sejumlah penziarah, momen tradisi tahunan ini menjadi agenda tahunan menjelang bulan suci Ramadan. Ziarah karena menjelang bulan Ramadan. Biasanya ritualnya apa aja nih? Mendoakan, ya udah cuma mendoakan aja sama sambil melepas rindu. Emang setiap sebelum puasa suka kayak gini? Ya udah tradisi orang Indonesia kan kalau menuju bulan Ramadan pasti ziarah dulu. Selain mendoakan, warga juga melakukan tradisi membersihkan makam keluarga untuk menghormati anggota keluarga yang telah tiada. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.